Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini kita akan membahas dari satu program baru kita. Ini baru kali yang kedua, yaitu Question of Monday. Jadi saudara bertanya, saya menjawab. Hari ini saya mendapatkan pertanyaan via WA. Kalau saudara juga mau sampaikan via email boleh, seperti yang sudah tercantum di kolom deskripsi. Jadi saudara dapat bertanya dan saya akan berusaha menjawabnya. Mungkin tidak akan terlalu memuaskan saudara kalau saya membahas ini karena durasi waktu kita yang tidak panjang. Tetapi saya paling tidak akan membahas intisari dari apa yang ditanyakan dan apa yang saya jawab. Baik, hari ini saya mendapatkan pertanyaan gini. Bagaimana membedakan pengajaran Alkitab yang benar dan yang tidak benar? Nah, ini satu pertanyaan sederhana. Jadi saya membahasnya dalam kapasitas saya juga sebagai gembala, dan ini merupakan satu juga kegelisahan dari beberapa jemaat. Di tempat saya juga ada yang bertanya seperti ini. Lalu kemudian beberapa orang juga di luar saya dengarkan juga demikian, bahwa ada fenomena pengajaran-pengajaran yang mereka anggap kok nggak sesuai ya dengan pengajaran yang ada di gereja kami. Nah, biasanya memang mereka suka menghadiri kegiatan-kegiatan di luar gereja, mungkin itu persekutuan doa atau kelas-kelas pemahaman Alkitab di luar gereja di mana mereka berjemaat gitu ya. Nah, saya sendiri pun seorang pendeta yang biasa diundang untuk menjadi pembicara pengkhotbah di banyak persekutuan doa. Nah, jadi saya paling tidak bukan hanya tahu, tetapi juga saya mengerti apa yang mereka pertanyakan ini ya, karena saya juga selain saya pengajar, saya juga sering menghadiri banyak tempat untuk mendengarkan para pembicara, dan memang ada yang sebetulnya yang memang harus diakui ada yang nggak benar gitu pengajaran. Nah, sebab itu untuk membahas ini kita akan melihatnya dari terang firman Tuhan sebagai landasan, yaitu 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan ayat 4. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi saudara yang terkasih, rupa-rupanya ini permasalahan yang klasik banget dari zaman para rasul ini sudah ada. Jadi pada dasarnya ini jemaat-jemaat yang mungkin kurang puas dengan pengajaran-pengajaran dari gembala gereja lokalnya mereka, itu sebabnya mereka pengen mencari guru-guru yang lain. Jadi sebetulnya dari ayat ini Paulus sudah berbicara bahwa di antara jemaat Tuhan ada yang bukan ingin mendengarkan pengajaran dari gembalanya, tetapi mereka ingin dipuaskan dari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan. Mereka merasa tidak mendapatkan jawaban atau kepuasan, apalagi kalau mereka mendengarkan pengajaran yang bertentangan dengan keinginan hati mereka. Jadi mereka mencoba mencari pengajar-pengajar di luar gereja mereka. Dan ini fenomena ini sampai hari ini terus berlangsung, saudara. Jadi jemaat coba mencari jawaban-jawaban di luar, tetapi sayangnya saudara, banyak kali jawaban dari luar sesungguhnya bukan membenarkan, bukan untuk memuaskan, tetapi justru menyelewengkan iman. Ini yang bahaya yang terjadi pada zaman para rasul mula-mula. Itu sebabnya muncul kemudian bidat-bidat atau aliran-aliran sesat yang kemudian juga dikategorikan oleh Rasul Yohanes dalam tulisannya dalam surat Yohanes. Dikatakan mereka pengajar-pengajar palsu ini adalah para antikristus. Tapi saya tidak akan berbicara soal bidat. Tapi saya di sini hanya akan berbicara hal-hal yang berkenaan dengan pengajaran yang benar atau tidak benar, dalam artian begini, bahwa pendeta juga manusia. Bisa saja ketika saudara datang mendengarkan, maka saudara yang kritis tentu akan berkata, loh ini pengajaran nggak benar ya, atau ada yang bertanya itu benar apa enggak sih. Jadi ini saya tidak bicara tentang bidat, tetapi bisa saja gereja-gereja yang sebetulnya pendeta-pendetanya bukan bidat, tetapi mungkin saat itu ya sebagai manusia ada sesuatu yang salah dia sampaikan, sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak benar pada saat itu. Tetapi apabila pengajaran yang tidak benar itu
dilanjutkan, diteruskan, sehingga akhirnya menjadi seperti sebuah doktrin baru, dan apalagi menarik banyak pengikut pada ajaran yang salah itu, maka memang bisa jadi itu bisa berujung pada bidat atau aliran sesat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, maka dari hal-hal yang sederhana kita bisa membedakan, kita bisa melihat apa yang saya maksudkan dalam sesi kali ini. Jadi bukan soal perbedaan doktrin ya, karena perbedaan doktrin antara Katolik, Protestan, Pantekosta, Karismatik itu merupakan satu kekayaan dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi dalam kesatuan itu juga memang selain praktis ada tentu unsur teologinya, di mana kesatuan itu mengenai pengajaran, di mana para rasul juga ketika membangun jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 misalkan, dikatakan jemaat itu tekun ya, mereka berkumpul untuk diajar ya, mereka bertumbuh dalam pengajaran para rasul. Jadi maksudnya adalah pengajaran yang alkitabiah, sederhananya gitulah. Nah, bagaimana kita dapat melihat atau mengenali pengajaran Alkitab yang benar dan yang tidak benar? Sekali lagi ya, jadi ini bukan berarti kalau saat itu saudara dengar dia mungkin nggak benar, pengajarannya tidak sesuai firman, lalu oh ini sesat. Bisa jadi karena kekhilafan manusia ya, maklumlah dalam penafsiran kadang-kadang suka melenceng. Tetapi kalau lihat dia terus-menerus, karena seperti saya pernah mengagumi satu sosok, satu tokoh, beliau sudah almarhum sekarang, pengajaran awalnya baik sekali, tapi lama-kelamaan saya mengkoleksi mungkin ada 1000 kasetnya. Tetapi kemudian saya melihat belakangan kenapa semakin hari semakin aneh gitu, semakin gak alkitabiah, sehingga saya akhirnya menarik diri daripada pengajaran-pengajaran itu. Dan akhirnya saya melihat memang akhirnya semakin banyak jemaatnya, tetapi pengajarannya semakin menuju kepada menurut saya itu bidat ya, karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa hal. Jadi saudara dapat mungkin dapat menambahkan apa yang saya sampaikan, mungkin tidak cukup banyak. Jadi saudara bisa kalau punya pendapat yang lain lagi, saudara dapat mencantumkannya di kolom komentar ya. Ya kalau sudah nggak setuju dengan saya nggak apa-apa ya, di skip aja gitu, sederhana aja. Oke, kita akan membahas satu persatu beberapa hal bagaimana kita dapat mengenali pengajaran yang benar dan yang tidak benar ya. Yang pertama saudara, untuk mengenalinya mari kita lihat apakah pengajaran itu ya, ingat ya, doktrin gereja bisa berbeda-beda karena aliran yang berbeda. Tetapi sesungguhnya doktrin dasar kita itu selalu mengerucut pada hal yang sama, pada pengajaran yang sama maksud saya. Yaitu apa? Bahwa dalam pengakuan iman, baik itu Katolik, Protestan, Pantekosta, Karismatik, itu punya kesamaan, yaitu tentang pengajaran Allah Tritunggal. Itu sederhana. Misalkan juga kita melihat pengajaran bahwa Alkitab adalah firman Allah. Lalu kita mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia mati, disalib, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Lalu kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi Allah dalam satu hakikat. Ya, 3 pribadi dalam satu hakikat. Saya tidak membahas lebih lanjut ini, tetapi ini penting saudara, karena kalau saudara mau lihat apakah pengajaran itu benar atau tidak, maka ketika ada seorang pengajar, ya, meskipun dia bergelar doktor, dia bergelar apapun juga yang kelihatannya hebat, jemaatnya banyak, tetapi ketika ia menolak doktrin Tritunggal, doktrin Trinitas, maka pengajaran itu menurut saya adalah tidak benar. Pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, meskipun Alkitab tidak secara gamblang menuliskan tentang Tritunggal. Nah, sebab itu ada pengajaran tersendiri, mungkin lain kali saya akan bahas. Nah, saya ingin memberitahukan ciri-cirinya ini ya. Jadi ini poin yang pertama, bahwa kita dapat mengenali pengajaran benar atau tidak dari pengajaran yang alkitabiah ini, dari pengakuan akan Allah Tritunggal itu. Jadi saudara begini, ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa ajaran bapak-bapak gereja yang sudah ribuan tahun itu tidak benar, tapi yang benar ini. Logika sederhana saudara, bagaimana mungkin apa yang sudah tertanam dari gereja belum jadi apa-apa sampai dia seperti sekarang ini dengan pengajaran Allah Tritunggal, lalu kemudian ada doktrin baru yang baru muncul beberapa tahun lalu mengatakan yang ribuan tahun sudah tidak benar. Nah ini saudaraku yang terkasih, maka kita harus dapat membedakannya.
bahwa Allah yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bahwa kita juga mengakui Yesus adalah Allah yang punya dua natur. Natur Allah dan dia natur manusia. 100% Allah, 100% manusia. Sederhananya gitu. Jadi ketika kita tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka kita juga tidak benar. Kita hanya menekankan sisi kemanusiaannya. Atau sebaliknya, menekankan Yesus hanya sebagai Allah tetapi tidak pernah menjadi manusia. Karena ada bidat-bidat yang seperti itu. Nah, ini pun salah. Jadi kita harus mengakui sebagai orang Kristen, Yesus Kristus adalah Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Nah, yang kedua, kita bedakan pengajaran yang benar dan tidak benar adalah pengajaran itu hanya bertitik tumpu pada mujizat Allah, tetapi mengabaikan akan pengajaran salib, jalan penderitaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa yang Alkitabiah itu Allah mengadakan mujizat. Seperti contoh misalkan di Perjanjian Lama itu Allah membebaskan Israel dengan mujizat-mujizat yang luar biasa yang tidak pernah ada lagi setelahnya. Tetapi kemudian di padang gurun, Allah membentuk karakter mereka. Allah mengubahkan mereka sehingga mereka tidak lagi bermental budak. Mereka tidak mempunyai pola pikir orang Mesir. Jadi Allah membentuk mereka di dalam jalan penderitaan, yaitu perjalanan di padang gurun. Demikian kita di Perjanjian Baru, Yesus berkata, kamu tidak bisa. Kamu tidak menjadi muridku kalau kamu tidak memikul salib. Jadi hanya orang yang memikul salib, orang yang mau menderita karena imannya pada Yesus, orang yang rela mengasihi meskipun ia didera oleh penderitaan, meskipun ia dibenci, meskipun ia dimusuhi, tetapi ia tetap berbuat yang terbaik, ia tetap setia pada Tuhan dan ia tetap mengasihi sesamanya. Meskipun saat itu dia sedang menderita, maka itulah cara bagaimana kita akan mendapatkan kehidupannya dan kemuliaan. Seperti itulah pengajaran Tuhan Yesus, sederhana. Jadi ketika yang diajarkan selalu mujizat, lalu kemudian ketika ada kesusahan itu tengking saja. Kalau ada hutang tengking saja, padahal yang suruh ngutang siapa gitu loh, kok ditengking. Jadi ada hal-hal yang harus seimbang gitu. Jadi jangan ajarin mujizat, tetapi fakta kita di bumi ini berjalan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak yang akan membuat kita mengalami tekanan, menghadapi masalah yang berat. Karena Yesus mengajarkan demikian. Nah, kemudian kita lihat. Yang ketiga adalah pengajaran yang bertitik tumpu pada pemikiran ilmiah, pada kajian ilmiah dan filsafat, tetapi mengabaikan faktor mujizat. Nah, ini berkebalikan dengan yang tadi, saudara. Kalau tadi selalu bertitik tumpu pada mujizat, mengabaikan jalan salib. Tetapi yang ketiga ini selalu kajiannya ilmiah, selalu harus yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal itu bukan iman. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita harus mengakui bahwa pengajaran itu membentuk iman, membentuk karakteristik Kristus dalam hidup kita, tetapi juga jangan lupakan bahwa iman juga menghasilkan pengertian dan iman juga menghasilkan sesuatu yang supranatural sifatnya. Ada kalanya kita dapat memahami, ada kalanya kita dapat mengerti, tetapi pada satu titik kita tidak dapat berbuat apa-apa. Disitulah sesungguhnya unsur atau faktor mujizat itu diperlukan. Dan mujizat bukankah menunjukkan ketidakberdayaan kita manusia, dan disitulah pengharapan kita hanya kepada tangan Tuhan yang ajaib. Hanya pada karya Roh Kudus yang ajaib dan luar biasa itu. Saudara, saya pernah sampaikan bahwa saya bukan hanya seorang gembala yang mengajarkan teori, tapi saya seorang praktisi. Saya seorang yang diambil Tuhan dari dunia yang gelap, dari kejahatan. Sehingga saya mengerti apa yang terjadi di jalan, apa yang terjadi di lapangan, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih, bahwa saya sendiri pernah mengalami apa yang disebut mujizat. Jadi, meskipun saya belajar teologi, saya belajar filsafat, tetapi pada akhirnya ada satu waktu di mana saya harus mengakui itu mujizat Tuhan. Contoh, saudara, 5 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan yang parah, di mana gegar otak berat, dan pada saat itu dokter mengatakan kepada orang tua saya, kepada istri saya yang waktu itu mereka ada di ruang ICU, dokter mengatakan bahwa
secara medis saya tidak dapat ditolong lagi. Apa kata dokter? Berdoa saja, kiranya mujizat Tuhan terjadi. Itu dokter di rumah sakit yang pertama itu seorang Kristen. Lalu kemudian saya dirujuk ke rumah sakit Mayapada, Lebak Bulus. Di sana dokternya seorang Muslim menangis saya. Dia juga jadi second opinion ini. Dua-duanya ini mengatakan, dokter yang kedua juga mengatakan bahwa saya tidak mungkin lagi untuk ditolong secara medis. Nah, di situ kemudian banyak orang yang berdoa bagi saya. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, termasuk keluarga saya tentu saja, mereka berdoa dan secara ajaib saya bangun dari ICU. Saya bangun dari koma dan kemudian hanya dalam 1 bulan saya dinyatakan pulih total oleh dokter, dan dokter terheran-heran, dia berkata, ini kasus langka, Pak. Saya mengatakan, dok, ini bukan sekedar langka, ini adalah mujizat Tuhan. Dia bilang, iya, itu betul. Jadi saudara, di luar nalar kita, maka itu adalah campur tangan Tuhan secara ajaib yang kita kenal dengan sebutan mujizat. Jadi saudaraku, jangan selalu kita mempelajari Alkitab itu kita hanya dengarkan pengajaran-pengajaran, semuanya hanya masuk akal. Kalau nggak masuk akal itu bukan Alkitab, ya enggak. Ada saatnya kita harus mempelajarinya secara teologis, tapi ada juga jangan lupa faktor empiris, di mana pengalaman hidup yang benar-benar terjadi atas hidup seseorang. Termasuk saya dapat bersaksi seperti tadi. Yang keempat, pengajaran yang hanya bertitik tumpu pada kasih dan kebaikan Allah, tetapi mengabaikan kekudusan Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, dan juga murka Allah. Jadi pengajaran-pengajaran populer yang seperti ini seringkali yang mengguai telinga, bahwa saudara, apapun yang saudara lakukan tidak akan mempengaruhi kasih Allah. Bahwa Allah terus mengasihimu, Allah terus memberkatimu. Apapun yang kau lakukan, halal nggak halal, tidak akan mempengaruhi apa-apa dalam hidupmu di hadapan Allah. Sesungguhnya ini sesuatu juga yang tidak benar. Karena saudaraku, bahwa Allah memang mengasihi kita, tetapi ingat dalam kasihnya, misalkan dalam surat Ibrani, dalam Ulangan juga pasal 8 saya pernah sampaikan, ia mendidik Israel seperti bapa mendidik anaknya. Demikian juga dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan di sana bahwa Dia sebagai Allah yang menjadi bapa kita tidak akan segan-segan mendisiplinkan anak-anaknya dengan pukulan, dengan cambuk, dengan rotan. Ya, Yesus juga pernah berkata dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 kalau tidak salah, dikatakan di sana ia menegur dan menghajar. Jadi saudaraku yang terkasih, ada saatnya kita memahami bahwa sungguh Allah itu baik. Allah sangat mengasihi kita, yes. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa Allah itu tidak seperti manusia, ya. Dia dalam kekekalannya, ia memberikan kita kesempatan, tetapi ada batas waktu di mana ketika kita tidak mau bertobat, murkanya itu akan turun. Dan disitulah seringkali kita lalai, akibatnya kita abai akan hidup ini, lalu kita terperangkap dalam dosa dan tidak bisa keluar. Sebagaimana Fir'aun akhirnya dikeraskan hatinya dan mendapatkan penghukuman Allah. Jadi saudara, mendapatkan pengajaran tentang kasih Allah itu penting sekali, tetapi juga jangan lupakan bahwa Allah itu membenci dosa yang kita hidupi. Jadi jangan lupa pengajaran yang benar harus seimbang. Yang kelima, apabila khotbahnya atau yang dia bilang ini pengajaran Tuhan, isinya hanya kesaksian saja, tapi tidak membahas Alkitab, tidak mengupas, tidak mengeksegesis, tidak dia menggali isi Alkitab, maka itu juga adalah pengajaran tidak benar. Pengajaran yang benar, kesaksian itu hanya pelengkap. Seperti tadi saya mengajar, maka saya menyisipkan sebuah kesaksian, atau dalam renungan-renungan saya ada saatnya saya juga menyisipkan. Tapi itu bukan yang terutama. Dia harus menggali firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketika pendeta, saya juga pernah berkali-kali mendengarkan begitu. Pendeta yang populer juga seringkali mengajar tidak benar, tapi saya tidak mengatakan beliau sesat ya. Tapi ini satu hal yang saya dengar tidak tepat, karena ayat yang dibaca hanya sebagai pembuka, tetapi kemudian dia tidak menggali ayat tersebut, lalu hanya bercerita tentang dirinya, hanya bersaksi tentang kesuksesannya, hanya bersaksi tentang bisnisnya dan sebagainya. Ini juga tidak benar, saudara. Jadi hati-hati. Ada juga yang menekankan pada pewahyuan yang luar biasa.
Setiap kali membahas firman Tuhan, dia tidak menggali Alkitab, tetapi kemudian bahkan tidak membaca Alkitab, dia hanya berkata, semalam Tuhan memberikan saya penglihatan. Sebelum saya ke sini, Tuhan berikan saya penampakan, penglihatan, pewahyuan yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hati-hati juga, ya, bahwa perhatikan baik-baik. Pewahyuan itu, wahyu Allah itu ada dua. Wahyu secara umum dinyatakan oleh Allah untuk manusia dapat mengenalinya, yaitu melalui alam dan ciptaannya yang lain. Ya, melalui matahari, bulan, dan bintang, saudara dapat mengenali adanya Tuhan dan sebagainya. Lalu wahyu secara khusus yaitu ada dua juga. Ya, wahyu secara khusus itu Allah menyatakan diri kepada manusia secara langsung, yaitu pertama, firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia menyatakan diri, itu wahyu Allah secara khusus. Wahyu Allah yang secara khusus yang kedua, yaitu firman Allah. Kalau tadi yang dinyatakan melalui inkarnasi, sekarang firman Allah yang dinyatakan melalui tulisan, yaitu Alkitab. Jadi ini sudah final, saudaraku. Jadi ketika ada pewahyuan, penglihatan yang dahsyat, luar biasa, itu bukan berarti saya langsung memvonis juga salah. Bisa jadi juga benar. Tetapi jika dalam pemberitaan firman, setiap saudara mendengarkan melalui YouTube, melalui televisi, atau saudara menghadiri satu kebaktian persekutuan doa, di mana orang ini setiap khotbah selalu menekankan tentang wahyu, tentang penglihatan, tentang nubuatan-nubuatan yang luar biasa, saudara harus mulai mempertanyakan itu. Apakah ini Alkitabiah atau tidak? Karena saudaraku, pewahyuan penglihatan tidak mungkin bertentangan dengan wahyu Allah yang sempurna, yaitu Alkitab kita. Jadi ini yang dapat saya jelaskan, 5 poin dari saudara dapat membedakan pengajaran Alkitab yang benar dan yang tidak benar. Sekali lagi, jangan samakan dulu dengan bidat, karena kita tidak tahu apakah dia hanya waktu itu saja dia salah, ataukah itu memang sudah menjadi gaya hidupnya dalam menyampaikan firman, sehingga memang akhirnya berujung pada aliran sesat atau bidat. Ya, demikian saudara yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jika saudara mungkin ada poin-poin tambahan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Ya, jika ada pertanyaan lagi, saudara dapat menyampaikan via WA atau melalui email. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.